Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat Terasi. Hari ini saya bersama dengan Pak Kadin Dinas PU Kabupaten Magetan, Pak Muhtar Wahid. Kita ingin ngobrolin terkait rencana pelaksanaan kegiatan di Dinas PU Kabupaten Magetan seperti apa di tengah efisiensi. Efisiensinya nggak tanggung-tanggung, Pak Kadin. Nggak tanggung-tanggung. Ini juga ada rencana kenaikan harga BBM. Nah, ini sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh Bapak Muhtar Wahid terkait hal tersebut gitu Pak Kadin. Pak Kadin, kita pengen dulu terkait perencanaan dong di tahun 2026 di tengah ini belum kenaikan BBM Pak Kadin ya. Belum. Efisiensi Pak Kadin, ini apa yang akan dilakukan? Pasti banyak sekali kegiatan yang harus di-cancel di tahun ini Pak Kadin. Baik, terima kasih Mas Koco. Kaitannya dengan transfer keuangan ke daerah ini semua se-Indonesia memang berkurang. Kebijakan dari pusat karena ada prioritas-prioritas program yang memang harus dianggarkan. Karena berkurangnya transfer itu, maka berpengaruh kepada anggaran-anggaran yang ada di semua OPD, termasuk Dinas PU. Dinas PU ini anggarannya kalau dibandingkan dengan tahun 2025, maka tahun 2026 berkurang sekitar 50% lebih. 50% lebih ya. Nah, sehingga karena kurangnya anggaran itu, efisiensi anggaran seperti itu, kemudian prioritas pengerjaan pembangunan di Magetan tentu akan kami sesuaikan. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi keuangan kita, apa yang akan kita prioritaskan, yaitu kita akan mengarah kepada mempertahankan infrastruktur yang ada. Jadi infrastruktur yang ada itu kita pertahankan, misalnya kalau ada saluran yang rusak kita bisa memelihara, kalau ada jalan yang bolong kita bisanya juga memelihara, itu pun kalau lubangnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau lubangnya terlalu banyak itu tentu tidak akan bisa hanya dipelihara tetapi harus direhabilitasi atau ditingkatkan. Nah, ini tentu akan sangat mengganggu kinerja kita kaitannya ketercukupan biaya untuk meningkatkan atau merehabilitasi infrastruktur yang ada karena bisanya hanya memelihara. Nah, sebentar. Yang bolong seberapa banyak coba Kadin? Yang di Magetan ini yang rusak ringan sama rusak sedang itu masih ada sekitar 25% jalannya. Terus saluran juga seperti itu masih banyak juga ya saluran yang juga kebocoran saluran, kemudian kalau 25% itu berapa kilo Pak? Kalau 25% itu sekitar 300 kilo lebih. 300 kilo lebih. Ya, 300 kilo lebih yang harus dipelihara. Sehingga tentu saya akan menyampaikan kepada masyarakat, mohon maaf kalau di tahun 2026 ini akan kami tidak bisa lebih optimal untuk bisa melayani masyarakat. Seperti itu Mas Koco. Dan pengairan juga tadi artinya efisiensi atau bagaimana Pak untuk pengairan kita hanya bisa memelihara saluran jaringan irigasi. Ada beberapa embung yang memang harus dilanjutkan supaya bisa berfungsi. Di antaranya adalah embung Sidowayah, itu kurang sedikit. Tahun ini kita anggarkan untuk bisa lebih bisa berfungsi, fungsional untuk bisa melayani para petani. Selebihnya kita hanya bisa memelihara melalui UPTD. UPTD itu kita berdayakan. Kalau di Pengairan ada 5 UPTD, kalau Bina Marga Cipta Karya ada 4 UPTD plus URC. Ini yang bekerja keras untuk mempertahankan infrastruktur yang ada di Kabupaten Magetan. Artinya kalau embung tinggal satu dong Pak yang karena embung ini sudah dibangun 2 tahun dan belum selesai. Ini kalau kan belum fungsional, maka kita upayakan supaya tahun ini bisa fungsional. Sehingga apa yang kita bangun ini ada manfaatnya. Tapi kalau tidak kita teruskan nanti sayang kalau embung yang sudah sekian miliar kita bangun tapi belum ada manfaatnya. Tahun ini insya Allah sudah ada fungsional, sudah ada manfaatnya. Ini Nunjo, ini dari prioritas Pak ya, prioritas program jalan. Kemudian saluran irigasi ini aja yuk ikut terefisiensi gitu Mas. Iya semua, termasuk gedung, trotoar, semua ikut terefisiensi. Ya. Nah, kemudian kalau kemarin kita menghadapi banjir seperti itu, nah ini juga sebuah dilema juga. Di sisi lain kita harus mengatasi banjir, kemudian di sisi lain kita juga dibatasi dengan ketercukupan anggaran, padahal untuk membuat drainase yang layak untuk mengatasi banjir itu perlu biaya yang cukup besar.
Nah ini sehingga nanti program yang akan kami laksanakan mengatasi banjir di belakang Samsat itu sudah kami rapatkan bersama semua kabit, ada mengoptimalkan fungsi drainase yang ada dulu. Misalnya saluran di belakang Samsat yang sudah ada sedimen itu nanti akan kita keduk dengan ekskavator yang kita punya. Kita optimalkan fungsinya dulu sebelum nanti kita membuat drainase-drainase untuk nyudet banjir yang di arah hulu gitu. Artinya sebetulnya Nun Sewu ini kita ke peristiwa yang banjir kemarin Pak, ini sebenarnya kita sudah antisipasi ya dengan sudah kita antisipasi. Dulu kan pernah banjir tahun berapa ya? Berapa tahun yang lalu? Iya, kita sempat kita ke lapangan, kemudian sudah kita atasi sekian tahun tidak banjir. Nah, tahun ini ternyata curah hujannya tinggi, kemudian saluran yang ada itu sudah banyak sedimen, sehingga meluber ke arah Samsat, dan Samsat kemudian banjir lagi. Nah ini harus kita optimalkan kembali, supaya saluran itu sedimennya kita keduk, kita normalisasi, itu nanti bisa mengatasi banjir yang di Samsat. Dan itu harus ada tindak lanjutnya nanti, pembuatan tanggul bronjong gitu. Nah itu diperlukan biaya yang cukup besar, karena sepanjang hampir 2 kilo saluran itu, dari Kebaran sampai ke Samsat itu sekitar 2 kilo, dan itu biayanya tidak sedikit. Itu. Nah langkahnya apa sih Pak? Artinya kalau kita mengandalkan dari anggaran daerah gitu kan, juga nggak mungkin. Ini ada apa ya istilahnya? Ada proposal apa gitu Pak? Sebetulnya terobosan-terobosan itu sudah kita lakukan, contohnya yang sudah kita laksanakan Twin Road ya, untuk jalan. Twin Road itu sudah dikerjakan oleh provinsi, kita berkoordinasi dengan provinsi, kemudian Twin Road selesai. Kemudian ada jalan Bendo Mauspati, IJD, Impres Jalan Daerah. Ini juga sudah selesai walaupun belum tuntas, 21 miliar dikerjakan oleh pusat. Ini terobosan-terobosan yang kita laksanakan karena keterbatasan anggaran APBD. Nah, ke depan embung-embung yang lain juga sedang kita proses, kita usulkan di BPWS, embung Kebaran, embung Joketro, embung yang lain. Terus kemudian bendung-bendung yang di Magetan ini juga sudah kita laksanakan, misalkan Bendung Kerek, Gedong Kerek, Bendung Beringin, itu juga sudah kita upayakan untuk mendapatkan suntikan dana. Kemudian tahun ini ada lelang dari pusat DI Jeruk 48 miliar. Sudah proses lelang dan sekarang tahun ini akan segera dilaksanakan. Ini bagian dari upaya kita untuk bisa memperbaiki infrastruktur di Magetan kaitannya dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan. Gitu. Ini kebanyakan apa nih Pak? Sedimentasi atau apa? Yang kita beberapa tahun ini, tahun ini kan curahnya cukup tinggi, sehingga tadi banyak sekali sedimen kayak di belakang. Kalau di belakang Samsat itu yang paling besar adalah sedimen. Kemarin saya perintahkan untuk saya telusuri dengan drone dari mulai Terung sampai ke Samsat, kemudian sampai ke Mbaron, sampai ke Sukomoro. Kemudian kita bahas bareng-bareng dan dari semua bidang untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam mengatasi itu. Dan kemarin sudah kita temukan solusi-solusinya. Di antara solusinya yaitu tadi, kita akan normalisasi karena keterbatasan anggaran, kita optimalkan fungsi saluran yang ada dulu. Gitu. Pak, kalau tadi kan irigasinya dari sisi irigasi Pangeran sebagainya, kita terobosan langsung ke pusat. Ini kalau jalan mungkin bisa nggak sih ke pusat atau apa gitu Pak? Bisa, IJD itu kan terobosan kita ke pusat, 21 miliar. DAK tahun ini kita dapat DAK tapi hanya sedikit, 7 miliar. Itu bagian dari terobosan kita, dan 2027 kami sudah akan mengusulkan ada 8 ruas, nggak tahu nanti berapa ruas yang disetujui. Ini terbagian dari terobosan kita, dan tahun depan 2027 kita juga sedang mengusulkan Impres Jalan Daerah juga. Mudah-mudahan ada tanggapan dan ada bisa disetujui oleh pusat nanti. Pak, yang jadi masalah ini kemarin longsor di Sarangan ini Pak. Ini kan ternyata infrastruktur jalan di sana ini pengaruh banget terhadap pengunjung gitu. Ini mempengaruhi banget jumlah pengunjung. Mereka tidak bisa keliling dan sebagainya gitu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dinas Pak? Sarangan itu bagian dari asetnya BPWS pusat ya. Kemudian yang sudah kita lakukan karena itu kaitan dengan kewenangan BPS, kita berkoordinasi, kita sudah rapat di sini bersama dengan Sekda, instansi terkait, ada BPKPD, ada teman-teman BPPD, ya kemudian teman-teman yang lain,
sudah kita rapatkan, BPWS sudah mempresentasikan rencana-rencana dan desain-desain yang dilakukan, dan sekarang masih dalam proses di pusat untuk mendapatkan persetujuan perencanaan. Nah, sebentar lagi nanti pasti sekitar bulan September kemungkinan akan dilaksanakan perbaikan yang longsor itu. Memang prasarana jalan itu menjadi kunci semua kegiatan. Kalau tidak ada jalannya pasti juga akan kayak Selat Hormuz itu kalau ditutup kan tidak dampaknya kepada seluruh dunia. Ya, kalau jalan ditutup itu malah ditutup ya. Kalau jalan ditutup itu kan dampaknya kepada seluruh masyarakat. Ya, itu seperti itu. Artinya ini masih proses itu Pak ya? Sekarang masih proses. Ini kan kewenangan beda Bang ya? Antara jalan kemudian dengan BPWS. Nah ini jalan ini kan saya sempat ketemu dengan Perhutani gitu Pak. Ini harus minta izin kementerian, jadi seperti apa nih Pak? Ya, termasuk ke Perhutani kemarin kita undang waktu rapat dengan Solo itu sudah memberikan ruang sebetulnya karena Sarangan ini bagian dari aset yang menjadi kewenangan Perhutani, BPWS dan juga kabupaten kaitannya dengan wisata. Perhutani sudah memberikan ruang kalau misalkan jalan itu mau dilebarkan, Perhutani sudah membuka pintu untuk bisa mengizinkan itu. Cuman untuk melebarkan itu kan perlu energi dan biaya yang luar biasa. Dan itu Bengawan Solo tergantung monggo, karena itu kalau kita mau melebarkan karena bukan menjadi aset kami, kabupaten, ya tentu kami kesulitan. Tapi kalau Bengawan Solo mau memperbaiki sekaligus melebarkan jalan itu, Perhutani sudah mengizinkan secara lisan kemarin, tinggal menindaklanjuti dengan surat secara resmi saja. Artinya kewenangan sepenuhnya di BPWS Solo. BPWS dan Perhutani, karena mereka berdua yang punya aset. Artinya Perhutani sudah izinkan? Sudah. Kalau memperlebar. Ya, sudah membuka pintunya gitu. Artinya ini tinggal tergantung BPWS nanti apakah ada yang ngurus juga. Oh, BPWS double dong Pak ini Pak. Artinya di sisi nanti kan ada sirip juga, kemudian pelebaran jalan itu harus ngepras bukitnya itu yang sebelah selatan itu. Itulah yang akhirnya menjadi pertimbangan kalau mau dilebarkan. Perhutani sudah membuka pintu, tapi biaya untuk melebarkan dari BPWS tentunya juga pasti ada pertimbangan lain. Karena untuk mengembalikan longsor itu saja pasti banyak metode. Ada 2 metode yang dipaparkan oleh BPWS itu. Itu harus di boring atau kalau enggak di seat pile. Nah, untuk boring dan seat pile itu perlu alat berat. Akses menuju lokasi alat berat ini ada 2, lewat telaga pakai ponton atau melebarkan jalan itu. Karena kalau lewat pintu bendungan itu riskan. Sehingga paling tidak lewat ponton. Kalau lewat ponton berarti biaya untuk mobilisasi alat saja sudah besar sekali. Apalagi juga di pinggir-pinggir jalan di sisi tebing itu ada banyak pedagang di situ. Itu faktor sosialnya juga sangat sulit. Berarti harus memindahkan dulu pedagang-pedagang itu. Nah, disitulah kesulitannya yang masyarakat tentu juga tidak sampai berpikir sampai sedetail itu. Kenapa anggarannya kok cukup besar untuk menangani itu? Gitu. Bukan hanya kemudian nembel yang longsor itu saja, metode pelaksanaan itu yang menyebabkan biayanya akhirnya kontribusinya besar di situ. Jadi harapan kita kepada BPWS Solo untuk ini belum lagi nih Pak Nonjeo. Ini isunya ya pemerintah mau menaikkan lagi harga BBM. Nah ini seperti apa nih? Nanti malam informasinya ada kenaikan harga BBM ini ngaruh lagi nggak Pak terhadap program kerja Dinas PU nanti Pak? Kalau kita membaca geopolitik dari geoekonomi dunia, sudah beberapa negara yang melakukan WFH, kemudian menaikkan BBM antara 10 sampai 15 sampai kan 20%. Kalau Menteri Keuangan Indonesia kemarin saya mendengar pernyataannya tidak akan menaikkan. Tapi kalau kemungkinan nanti ada kenaikan BBM, ini pasti akan berdampak kepada semua harga komoditas, termasuk bahan-bahan bangunan dan termasuk nanti proses pembangunan kita juga nanti akan menyesuaikan harga-harga yang berkembang. Pasti akan terjadi inflasi. Nah, kemudian dampaknya pasti nanti kalau dulu misalnya
kita bisa membangun 1 miliar, bisa membangun 1 kilo dengan naiknya BBM, mungkin 1 miliar bisa hanya dapat 750 meter. Volume pembangunan akan berkurang karena naiknya harga-harga. Gitu. Pasti defisit negara pasti akan semakin besar. Defisit APBD juga pasti akan semakin besar nanti. Gitu. Pak, kalau ini kayaknya double impact. Iya. Kalau dari mungkin ya, langkah dari beberapa kabupaten ini juga melakukan WFH dan sebagainya untuk memperkecil gitu, Pak. Iya. Nah, ini langkah dinas PU sendiri apa nih, Pak? Ada kebijakan nggak sih, Pak, untuk Kalau WFA kita masih menunggu dari pusat atau instruksi dari provinsi ya. Kalau saya baca di koran Jawa Pos kemarin, Madiun karena hanya 3 kecamatan kota tidak melaksanakan WFA. Tapi kalau Magetan kita belum tahu kebijakannya nanti karena masih menunggu surat dari provinsi ataupun dari pusat. Ya kita tentu bidang-bidang tertentu tidak sama dengan bidang yang lain. Misalnya rumah sakit tidak mungkin operasi lewat rumah. PU tidak mungkin nembel jalan dari rumah. Kalau administrasi mau dikerjakan dari rumah, oke, monggo silahkan, bisa. Tapi bidang-bidang tertentu saya kira harus bekerja langsung, tidak bisa dari rumah. kita harus langsung turun ke lapangan gitu, Pak? Ya? Kalau orang lapangan yang di PU harus turun di lapangan. Kalau yang PU bagian administrasi bisa, ya seperti itu. Tapi kalau yang lain WFA, yang lain masuk kan akhirnya menjadi tidak adil nanti. Yang di PU sendiri loh maksud saya. Gitu. Sejauh ini memang kita belum melakukan kayak WFH dan sebagainya, Pak. Tetapi yang pasti kita udah ngitung, Pak, ya. Nanti kalau naik lagi nih, kalau BBM naik, efisiennya di mana? Paling tidak nanti berdampak pada hasil, sudah kelihatan, Pak, ya. Ya, volume pekerjaan kita pasti akan berkurang tadi. Kalau 1 miliar misalnya 1 kilo, kemudian ada inflasi, paling 1 miliar yang dapat 750 meter bisa jadi juga hanya dapat setengah kilo. Volume pembangunan pasti akan berkurang. Gitu. Antisipasinya, Pak, dari Dinas PU apa nih? Antisipasi ini ya teman-teman kita perencanaan nanti pasti akan kita sesuaikan, kita merubah SSA kalau memang ada kenaikan, kemudian lelangnya juga nanti akan kita menyesuaikan, tidak mungkin nanti harga lama kita buat padanan menjadi harga baru yang lebih tinggi, tidak mungkin. Nah, itu nanti pasti juga akan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan karena harus menyesuaikan proses lelangnya. Nah, kita antisipasi yang jelas jangan sampai nanti terganggu pelayanan kepada masyarakat. Dengan itu kita bisanya mempertahankan infrastruktur yang ada dulu. Itu yang bisa, yang mohon nanti masyarakat bisa mengerti karena situasi dan kondisi global dunia seperti itu. Siap, Pak Kadin. Ya, kita memang agak bingung juga. Iya, kita dipaksa oleh keadaan yang seperti ini, jadi memang kita mau tidak mau juga harus mengerti, karena kondisi ini tidak kita inginkan sebenarnya. Iya. Yang pasti tetap semangat, Pak Kadin. Ya, alhamdulillah, amin, amin. Apapun situasi yang terjadi, amin. Ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Iya, amin. Siap, terima kasih banyak, Pak Kadin. Terima kasih. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.